Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Teddy Jatmiko, Kepala Dinas Kesehatan, mengenai penanganan COVID di Kabupaten Pesisir Barat. Saat ini kita terus melakukan pelacakan aktif seluruh surveillance kita di setiap kecamatan, di puskesmas, semua melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang langsung ke masyarakat Penyuluhan kita juga sudah mulai melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat bersamaan dengan program pemerintah pembatasan kegiatan masyarakat ini PKM. Di setiap pekon atau di setiap desa kita berkoordinasi dengan aparat desa untuk membentuk posko. Dan posko ini tentu bertugas bersama aparat desa dan bersama relawan berperan aktif dalam melacak mencari kasus dan kemudian juga melakukan testing bersama dengan masyarakat juga. Kemudian juga apabila ada kasus untuk melakukan isolasi mandiri kita juga tracing untuk kontak-kontak eratnya. Juga kita melakukan pengawasan ketat di setiap kegiatan-kegiatan yang bersifat mengundang keramaian pada masyarakat kegiatan-kegiatan masyarakat, termasuk juga di kegiatan-kegiatan yang di tempat ibadah kita kurangi artinya kita memberikan pembatasan setidaknya 50% dari kapasitas tempat ibadah dimaksud begitu. Dan saat ini Kabupaten Pesisir Barat angka konfirmasi positifnya ada 314 orang, yang mana 314 orang itu 297-nya itu sudah dinyatakan sembuh atau selesai masa isolasinya. Kemudian yang 5 saat ini masih sedang melaksanakan isolasi mandiri dan angka kematian ada 12 orang. Untuk status kita minggu lalu kita berada di zona kuning karena minggu lalu kita angka kasus kita adalah cuma 1, tapi minggu ini berhubung ada peningkatan maka status kita berada di zona oranye begitu sekarang berada di zona oranye. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan di pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat, pelaksanaan kegiatan tatap muka langsung untuk di pendidikan itu sudah kita laksanakan mulai dari bulan Januari. Tentu kita bersama koordinasi dengan pendidikan, termasuk dengan orang tua mahasiswa, dengan guru-gurunya dalam hal pelaksanaan tatap muka langsung ini. Baik itu pembatasan jumlah siswanya, kemudian juga penerapan prokes yang ketat di dalam pelaksanaan tatap muka langsung. Dan 6 bulan kita laksanakan tatap muka langsung ini sampai sekarang kita belum menemukan satu pun kasus yang memang kasus siswa yang terkena begitu terdampak. Artinya penerapan prokes di dalam dunia pendidikan, di dalam pelaksanaan pendidikan tatap muka langsung di Kabupaten Pesisir Barat ini sudah berjalan cukup baik. Sudah berjalan cukup baik. Artinya pada awal-awal dulu di Januari kita setiap hari ada petugas kesehatan yang mengawasi pelaksanaan kegiatan tatap muka langsung. Untuk bulan selanjutnya kita adakan kunjungan itu per 2 minggu. Per 2 minggu kita adakan kunjungan, selain daripada memang apabila dari pihak sekolah dari pihak sekolah artinya meminta kita untuk sosialisasi atau penyuluhan di sekolah, kita juga sering untuk melakukan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru atau new normal gitu. Itu di pendidikan. Terkait pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat secara umum, bahwa kita sadari bahwa dengan berdirinya Kabupaten Pesisir Barat ini tentu peningkatan atau permintaan pelayanan kesehatan juga harus kita laksanakan secara optimal. Dahulu pada waktu kita pemekaran Kabupaten Pesisir Barat ini jumlah puskesmas yang rawat inap itu hanya 3. Dan saat ini di dalam 5 tahun terakhir ini
Sebelumnya ada 9 puskesmas, sekarang sudah menjadi 11 puskesmas. 11 puskesmas itu sendiri 8 sudah melakukan rawat inap ya. Di perbatasan sudah kita jadikan rawat inap semua. Baik itu di perbatasan Bengkulu maupun dengan perbatasan dengan Tanggamus. Kemudian rumah sakit sendiri ini sudah kita resmikan dan sudah berjalan dan sudah terakreditasi. Begitu juga puskesmas sudah kita laksanakan akreditasinya. Tentu dari segi kekurangan baik itu fasilitas ya, bangunan maupun sumber daya ini terus berupaya kita tingkatkan dengan cara-cara misalnya untuk kekurangan tenaga dokter gigi, kemudian dokter umum, itu kita lakukan penerimaan pegawai tidak tetap atau PTT yang dalam 2 tahun ini terakhir terus kita buka ya, untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter PTT, baik itu dokter umum maupun dokter gigi dan juga dokter spesialis. Nah, kaitannya dengan COVID juga, kita juga peningkatan laboratorium. Jadi peningkatan laboratorium di rumah sakit kita. Dan ini saya baru dapat informasi bahwa bulan Juli ini kita sudah mempunyai dokter spesialis patologi klinis. Artinya kita memang sudah membeli juga alat untuk PCR. Artinya kemungkinan kita di akhir tahun atau di 3 atau 4 bulan ke depan kemungkinan kita sudah melaksanakan PCR sendiri untuk dalam rangka pelacakan atau penemuan kasus konfirmasi positif COVID ya. Nah, tentu pengembangan rumah sakit ini terus kita tingkatkan bersamaan dengan kebutuhan yang memang ada pada masyarakat. Namun memang keterbatasan di rumah sakit Kabupaten Pesisir Barat, rumah sakit Kiai Haji Muhammad Thohir ini, bahwa lahannya untuk pengembangan lebih lanjut itu agak sulit dan lokasinya juga kurang strategis, sehingga Pak Bupati mempunyai program ke depan akan membangun lagi suatu rumah sakit ya yang di lokasi yang memang strategis dan rumah sakit ini representatif, artinya bisa lebih terjangkau, lebih cepat terjangkau dan juga bisa melayani semua. Ini kaitannya juga dengan kita selaku daerah kunjungan wisata ya, baik domestik maupun internasional. Dan saat ini juga kita sudah mau melaunching puskesmas pariwisata ya, puskesmas pariwisata yaitu Puskesmas Biha yang ada di Tanjung Setia. Dan kaitan dengan ini juga kita akan membentuk di puskesmas maupun di rumah sakit itu ada suatu bagian yang memang khusus untuk penanganan pasien ya mancanegara ya, mulai dari penerimaan pasien itu, administrasinya dan juga perawatannya. Masuk ruang nanti Pak ya? Ya, ruangnya akan kita sesuaikan gitu ya, akan kita lakukan secara optimal sehingga dapat memberikan pelayanan yang komprehensif ya kan, yang representatif, artinya pelayanan kesehatan yang paripurna yang dapat kita banggakan bersama. Dan harapan kita terakhir kita coba, saya dengan Pak Bupati ke DPR RI untuk mencoba mengajukan pembangunan rumah sakit dimaksud. Namun sedang berproses, usulan ini masih ditampung gitu ya dari DPR RI. Sementara lahan sendiri kita sudah siapkan sebesar 4,8 hektar ya, 4.800 meter kita siapkan di pesisir tengah ini. Dan harapan kita tentu apabila kita sudah tersedia dana untuk dapat merelokasi rumah sakit Kiai Haji Muhammad Thohir ataupun pembangunan baru rumah sakit ke depannya begitu ya. Dan sebagai informasi juga, kita di Kabupaten Pesisir Barat ini merupakan, kalau 2019-2020 kita merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Lampung yang sudah tercapai UHC atau Universal Health Coverage ya, yang mana seluruh warganya di atas 95% itu sudah menjadi anggota atau peserta BPJS ya, gitu ya. 2019-2020 merupakan kita sendiri yang tercapai UHC. 2021 ini sudah ada kabupaten lain, yaitu selain Pesisir Barat ada Lampung Utara. Gitu. Artinya apa? Bahwa
Pak Bupati maupun kita ini sangat berkomitmen tinggi ya, berkomitmen tinggi untuk menjamin pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang optimal ya, yang optimal. Jadi kepesertaan BPJS-nya kita tingkatkan. Harapan kita menjadi dapat tercapai semesta ya, artinya 100% seluruh warga masyarakat itu terjamin kesehatan. Nah, konsep ke depan kita, rumah sakit yang akan kita bangun ini, tentu rumah sakit ini harapan kita dapat berskala internasional ya. Internasional artinya karena kita tentu akan banyak melayani pasien mancanegara. Harapan kita dengan berakhirnya pandemi ini ya, angka wisatawan mancanegara kita, internasional kita kembali meningkat karena angka kunjungan wisata kita sangat tinggi ya. Sangat tinggi, di atas 150.000 per tahun. Per tahun, Pak? Ya, luar biasa. Itu dengan rumah sakit yang harapan kita dapat berkualitas internasional ini, dan kita tentu juga melayani rujukan ya. Nantinya harapan kita dapat menjadi rumah sakit rujukan baik dari sekitar kabupaten kita. Nah, ini konsep yang kita tawarkan atau proposal yang kita ajukan juga ke DPR RI ya, ke DPR RI, yang mana kita juga di sekitar kabupaten kita hanya kita yang mempunyai bandara ya, hanya kita yang mempunyai bandara, artinya baik itu pelayanan lalu lintas udara juga kabupaten tetangga kita harapkan juga dapat berkontribusi, artinya apabila ingin menggunakan pesawat udara dapat kunjungan ke Kabupaten Pesisir Barat, dan juga harapan kita di pelayanan kesehatannya juga kita dapat bekerja sama. Tentu akan ke depan ya, ini masih perencanaannya gitu ya. Tentu kita akan mengadakan MOU ya, baik dengan BPJS maupun rumah sakit sekitar maupun dengan Pemdanya, pemerintah daerah kabupaten tetangga, baik itu terkait dengan pengembangan bandara kita maupun pengembangan rumah sakit ini ya. Ini yang kita coba tawarkan, kita ajukan proposal ke DPR RI untuk pembangunan rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang berskala internasional ini. Terkait dengan pesan terhadap masyarakat terkait dengan COVID ini, pertama mungkin masyarakat mulai jenuh ya, mulai lelah terkait dengan COVID ini, karena pandemi ini sudah berlangsung lama ya, sudah lebih dari 1 tahun, kita masih belum berakhir. Namun tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelahnya, karena angka ini terus meningkat ya, Jadi penyakit ini terkadang dianggap seperti main-main, tapi meninggalnya tidak main-main. Betul-betul orangnya yang terkena COVID ini banyak ya, termasuk tinggi itu yang meninggal gitu ya. Tentu harapan kita tetap masyarakat ini melakukan 3M ya, minimal harus memakai masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak ya. Menjaga jarak, kita bersama-sama juga menjaga kondisi badan kita, meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan bergizi yang seimbang ya. Kemudian jangan lupa untuk meningkatkan imunitas juga, kita lakukan berjemur di matahari pagi setidaknya 15-20 menit setiap jam 10 pagi. Tentu selain itu kita terus melakukan intervensi dengan melaksanakan kegiatan vaksinasi yang saat ini terus berjalan ya. Berjalan, kita harapkan di bulan Juli ini dengan program 1 juta satu hari 1 juta ya, vaksinasi ini seluruh masyarakat Pesisir Barat dapat tervaksinasi sehingga dapat membentuk imunitas terhadap penyakit COVID. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.